Sebelum saya menjelaskan tentang kultum, saya tentang tauhid. Nah, saya di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Ilma Salzali Nusna dengan NIM G00020045. Kelas kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan baik ini yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan tentang ilmu tauhid, yaitu seperti yang kita tahu bahwa sebagai seorang muslim kita dituntut untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya dibangun syariat-syariat agama. Menurut bahasa, tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam pun tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara dan menentukan segala sesuatu yang ada di dalam ini. Keyakinan seperti dalam ajaran tauhid ini disebut juga sebagai rububiyah. Sebagai konsekuensi dari keyakinan, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kata lain, hanya Allah berhak yang disembah dan diibadahi. Keyakinan ini disebut dengan uluhiyah. Kedua ajaran tauhid ini yakni rububiyah dan uluhiyah harus kita jadikan bagian dari hidup dan kehidupan kita dalam berbagai kehidupan dalam hal baik maupun menghadapi hal yang menyenangkan karena memperoleh nikmat, dalam kehidupan hal yang menyedihkan karena timpa oleh musibah. Selanjutnya yaitu adalah dalam ketiga ajaran tauhid ini, ada ayat yang kita cermati, maka kita boleh memahami bahwa sesungguhnya apapun yang Allah perintahkan kepada kita seharusnya kita lakukan dengan penuh ketaatan. Sekalipun kadang-kadang terasa berat dan tidak menyenangkan, disinilah iman kita diuji. Apakah kita betul meyakini bahwa hanya Allah yang semua perintahnya harus kita taati dan semua larangannya harus kita tinggalkan tanpa memperhitungkan faktor kesenangan atau kebencian kita terhadap perintah atau larangan tersebut? Karena kesenangan dan kebencian kita terhadap sesuatu bersifat nisbi, ada yang relatif, sementara ketentuan Allah bersifat mengikat dan mutlak. Apa yang kita ketahui terbatas, sementara Allah adalah maha tahu segala sesuatu. Karena itulah dalam kaitan dengan menaati perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan kita jangan tertipu dengan suatu yang pengetahuan yang bersifat dangkal sehingga mengukur baik dan buruknya atau menyusahkan dan menyenangkan. Berdasarkan kemampuan yang kita sendiri tahu bahwa bagaimana kita mengukur kebaik buruknya kita. Terus padahal yang kita tahu Allah itu untuk kita tersebut tentunya berbuat baik bagi kita semua. Pada ayat ini juga disebutkan sebagai contoh bahwa contoh adalah kewajiban berperang
kewajiban berperang ketaatan sepenuhnya hanya diberikan kepada Allah, bukan untuk hal lain atau pribadi, ekspresi pemikiran dan nafsu kita sendiri. Di sisi lain, dalam peperangan tauhid rububiyah harus berperan, rububiyah itu pun harus berperan pula, dimana kita harus yakin bahwa dapat menjaga, memelihara dan menyelamatkan kita dalam segala keadaan hanya kepada Allah. Di sini saya memberikan contoh salah satu perilaku Nabi Muhammad yang harus kita teladani adalah melakukan ibadah berdasarkan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selaku yang berhak menerima ibadah, bukan yang disukai oleh mereka sendiri. Sebuah dialog ringan terjadi antara beliau dengan Ummul Mukminin Aisyah RA ketika kaki Rasulullah SAW bengkak karena banyak melakukan qiyamul lail atau sholat malam. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, Anda melaksanakan ibadah qiyamul lail atau sholat malam sampai kaki Anda bengkak. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang terdahulu maupun yang akan datang?" Rasulullah menjawab tegas, "Tidak patutkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur?" Dialog ringan ini menjelaskan bahwa kita tuh harus bersyukur, harus pandai bersyukur. Maka Rasulullah pun melakukannya tanpa menghiraukan kaki beliau menjadi bengkak karenanya. Dialog ringan ini menjelaskan bahwa karena Allah menyukai hamba-hambanya pandai bersyukur, maka itu menghiraukan kaki beliau menjadi bengkak karenanya. Nah, sebagai manusia biasa, kita kadang punya persepsi sendiri tentang suatu, apakah perintah atau larangan sering terjadi. Persepsi kita bertolak belakang dengan apa yang Allah tetapkan. Hal ini telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 216. Yaitu yang berbunyi, "Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu ada sesuatu yang kalian benci." Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Nah, itu adalah ayat dan beberapa ayat yang saya sebutkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga kultum ini bermanfaat bagi Anda. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.